Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Lutfi Arfian dari Offering EE, Prodi S1 Pendidikan Akuntansi, Universitas Negeri Malang. Kali ini saya akan mengerjakan tugas video pembelajaran dari mata kuliah Kemampuan Dasar Mengajar. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang manajemen sumber daya manusia. Manajemen sumber daya manusia atau disingkat MSDM adalah suatu ilmu atau cara bagaimana mengatur hubungan dan peranan sumber daya tenaga kerja yang dimiliki individu secara efisien dan efektif serta dapat digunakan secara maksimal sehingga tercapai tujuan bersama perusahaan, karyawan, dan masyarakat menjadi maksimal. Tujuan manajemen sumber daya manusia kebijakan, yakni kebijakan apapun yang dirumuskan dan ditetapkan di bidang sumber daya manusia dan langkah-langkah apapun yang diambil dalam manajemen sumber daya manusia itu kesemuanya harus berkaitan dengan pencapaian berbagai jenis tujuan yang telah ditetapkan untuk dicapai. Dari itu tadi dibagi menjadi 4, yakni 1 tujuan organisasional, yakni ditujukan untuk dapat mengenali keberadaan manajemen sumber daya manusia dalam penyampaian efektivitas organisasi. 2 tujuan fungsional, yakni untuk mempertahankan kontribusi departemen pada tingkat yang sesuai dengan kebutuhan organisasi. 3 tujuan sosial, yakni secara etis dan sosial merespon terhadap kebutuhan-kebutuhan dan tantangan-tantangan masyarakat. Yang keempat, tujuan personal, yakni untuk membantu karyawan dalam pencapaian tujuan. Untuk fungsi manajemen sumber daya manusia, yakni manajemen sumber daya manusia merupakan bagian dari manajemen umum yang memfokuskan diri pada sumber daya manusia. Fungsi-fungsi manajemen sumber daya manusia ada 2, yakni 1 fungsi manajerial dan 2 fungsi operasional. Fungsi manajerial terbagi menjadi 4, jadi perencanaan atau planning. Perencanaan punya arti penentuan mengenai program tenaga kerja yang akan mendukung pencapaian tujuan yang telah ditetapkan oleh perusahaan. Yang kedua, pengorganisasian atau organizing. Organisasi dibentuk dengan merancang struktur hubungan yang mengaitkan antara pekerjaan karyawan dan faktor fisik sehingga dapat terjalin kerjasama satu sama lainnya. Yang ketiga, pengarahan atau directing. Pengarahan terdiri dari fungsi staffing dan leading. Fungsi staffing adalah menempatkan orang-orang dalam struktur organisasi, sedangkan fungsi leading dilakukan pengarahan sumber daya manusia agar karyawan bekerja sesuai dengan tujuan yang ditetapkan. Yang keempat, pengawasan atau controlling. Adanya fungsi manajerial yang mengatur aktivitas-aktivitas agar sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan organisasi, sesuai dengan tujuan yang ingin dicapai. Bila terjadi penyimpangan dapat diketahui dan segera dilakukan perbaikan. Untuk fungsi operasional dibagi menjadi 3, pengadaan atau procurement, yakni usaha untuk memperoleh sejumlah tenaga kerja yang dibutuhkan perusahaan, terutama yang berhubungan dengan penentuan kebutuhan tenaga kerja, penarikan seleksi, orientasi, dan penempatan. Yang kedua, pengembangan atau development, yakni usaha untuk meningkatkan keahlian karyawan melalui program pendidikan dan latihan yang tepat agar karyawan atau pegawai dapat melakukan tugasnya dengan baik. Aktivitas ini penting dan akan terus berkembang karena adanya perubahan teknologi, penyesuaian, dan meningkatnya kesulitan tugas manajer. Yang ketiga, kompensasi atau compensation, yakni fungsi kompensasi diartikan sebagai usaha untuk memberikan balas jasa atau imbalan yang memadai kepada pegawai sesuai dengan kontribusi yang telah disumbangkan kepada perusahaan atau organisasi. Selanjutnya, untuk proses manajemen. Proses manajemen dibagi menjadi 5. Yang pertama, perencanaan, yakni tujuan dan standar, peraturan dan prosedur, perencanaan dan peramalan. Yang kedua, pengorganisasian, yakni pembagian tugas, departementasi,
pendelegasian wewenang, dan koordinasi. Yang ketiga, penataan staf, yakni hiring, rekrutmen, seleksi, standar kerja, kompensasi, evaluasi kerja, bimbingan, pelatihan, dan pengembangan. Yang keempat, pengarahan, yakni memulai pekerjaan, membina moral, dan memotivasi. Yang kelima, pengawasan, yakni menentukan standar, membandingkan kinerja dengan standar, dan tindakan asertif. Proses manajemen sumber daya manusia, yakni berusaha mengisi staf organisasi dan mempertahankan kinerja karyawan yang tinggi melalui perencanaan sumber daya manusia, perekrutan dan pengurangan, seleksi, orientasi, pelatihan, manajemen kerja, kompensasi, dan tunjangan, serta pengembangan karir. Ini ya ini skema proses manajemen sumber daya manusia. Yang pertama, mulai dari perencanaan sumber daya manusia, terus terjadi perekrutan atau pengurangan. Untuk perekrutan, mereka kan setelah perekrutan selesai, mereka langsung diseleksi untuk dicari karyawan yang berkompeten. Selanjutnya mereka mendapat orientasi, lalu mereka diberikan pelatihan hingga sampai karya dari mereka atau karyawan yang mudah beradaptasi dan kompetennya dengan keterampilan dan pengetahuan yang kompeten. Lalu mereka akan diberi tempat untuk bekerja sesuai dengan manajemen kerja. Selanjutnya setelah apa yang dia kerjakan, karyawan akan mendapat kompensasi dan juga berupa pelatihan. Untuk yang terakhir, mereka akan mendapat pengembangan karir. Selanjutnya, karyawan yang kompeten dan kinerja tinggi yang mampu menghasilkan kinerja yang tinggi dalam jangka panjang. Sekian dari saya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.